yang melatar belakang itu semua pasti punya alasan. Dan setiap alasan tidak ada yang salah. Pasti alasan yang dibuat adalah untuk membela dirinya, seakan-akan itulah pembenaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara OBA, obrolan Afid. Oke, kali ini saya pribadi sudah mendatangi salah satu seorang guru juga, dan mentor saya juga, bahkan kawan juga. Semuanya deh pokoknya ada di beliau ini. Siapa dia? Pasti kalian mungkin ingin tahu. Pak Makmun Murad. Oke, perkenalkan dulu Pak Makmun. Baik, perkenalkan, nama saya Makmun Murad. Saya asli putra kota Cilegon ya. Iya. Dan alhamdulillah saya tinggal di wilayah Lingkar Selatan. Oke. Jadi Pak Makmun ini siapa ya Pak Makmun ya? Diibaratkan Pak Makmun ini siapa? Saya ya? Bebas, silakan. Iya, ibaratkan Pak Makmun ini termasuk orang tua saya juga gitu Pak Makmun ya. Amin. Ya, teman juga, Ya. kakak juga. Ya, beliau salah satu mentor saya juga. Dulu Afid juga pernah ya sempat bareng sama Pak Makmun ya waktu itu ya. Yes. Nah, ngomong-ngomong sebelum masuk ke situ ya Pak Makmun ya. Kita tanya dulu nih, aktivitas Pak Makmun apa nih kesehariannya? Kalau untuk saat ini memang ada beberapa yang jadi aktivitas ya, Iya. kegiatan, terutama di bidang apa dulu nih, bisnis, masyarakat atau sosial nih. Oh, banyak Pak Makmun ya ternyata ya. Alhamdulillah ada beberapa yang lagi saya kerjakan. Oh, saya kira pemirsa ya, jadi cuma satu, ternyata banyak. Mungkin banyaknya ada satu ya, berapa? Lebih dari tiga. Lebih dari 3. aktivitasnya. Oke, yang pertama dulu deh, yang paling kelihatan jelas banget. Kan sekarang ada di lingkungan masyarakat dulu, apa kira-kira tuh? Oh iya, kebetulan saya lagi aktif di kemasyarakatan. Mm-mm. Kami dipercaya sebagai salah satu ketua lembaga di wilayah kami. Dan alhamdulillah kami sedang melakukan kegiatan-kegiatan rutin di masyarakat, mengawal program-program yang ada di lingkungan. Iya. Terutama larinya ke sosial ya gitu. Yang berikutnya pemberdayaan juga gitu. Alhamdulillah kita jalankan sampai hari ini, karena itu bagi saya hidup itu ya harus bisa menjadi manfaat. Benar. Hidup sekali. Iya. Gitu. Kalau hanya hidup sekedar hidup, Buya Hamka pernah kita kutip dari Iya. bukunya, kera juga di rimba bisa hidup. Iya, benar. Gitu. Kalau hidup sekedar hidup, kerbau juga Bisa hidup. bisa hidup. Iya. Nah, artinya masa iya kita samakan seperti binatang. Nah, itulah poin yang membuat saya harus berbuat lebih. Oke. Cukup menarik sekali ya Pak Makmun. Selain di masyarakat, tentu dong pasti ada segi bisnis apa gitu Pak Makmun? Ya, Ada ya? jelas ada. Ada. Karena kalau nggak ada bisnis, nanti makannya gimana Pak ya? Iya. Kita sosial terus, Iya. kita sendiri nggak Nggak bisa diurus. mensejahterakan keluarga. Iya, ya repot benar. juga kan. Nah, kira-kira kalau boleh tahu nih Afid ya Pak Makmun ya, Iya. apa sih? Sebenarnya sih Afid udah tahu, tapi Afid nggak mau bilang dari mulut Afid sendiri nih. Oke. Pengen langsung dari Pak Makmun. Iya. Kira-kira apa tuh? Kalau selama 3 tahun ke belakang, Mm-mm. alhamdulillah sampai hari ini kita masih konsisten. Kami sedang melakukan satu kegiatan di bidang bisnis yang bergerak di bidang network marketing coach ya. Artinya saya juga aktif di pendidikan membangun wira swasta di bidang network jaringan gitu. Itu yang sedang dijalankan selama kurun 3 tahun. 3 tahun ya. Ya, gitu. Tapi Pak Makmun di perjalanan selama 3 tahun itu ada nggak sih kesulitan untuk mencari entah mitra atau apa gitu? Ya, kalau bicara kesulitan, saya sih melihatnya dari sudut pandang luas ya. Iya. Karena pada prinsipnya kesulitan itu adanya hanya di mindset saja, di pikiran gitu. Karena kalau kita memang sudah membutuhkan apa yang kita kerjakan ini adalah satu kebutuhan, saya yakin tidak ada kesulitan. Walaupun memang faktanya pasti kesulitan, tapi kembali lagi kepada kitanya Pak Mas Hafid itu, kembali ke diri kita. Iya. Mau dibuat sulit ya mindset, lagi mindset akan sulit gitu. Saya pernah mengutip dari salah satu buku, Iya. salah satunya Law Attraction gitu loh. Jadi ilmu
menarik pikiran kita harus terjadi. Kalau bahasa ininya di buku-buku besar yang sering saya baca, Anda adalah apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kitanya sempit, ya maka sesempit itulah kondisi, keadaan dan situasi hidup kita. Iya. Gitu. Ya ibaratkan kayak kitanya pemikirannya itu ya Pak ya gitu ya. Ya mindset. Mindsetnya ya. Jadi kayak ibaratkan apa sih namanya kalau kayak hipnoterapi itu apa sih namanya Pak? Sugesti kalau gitu ya. sugesti, Kayak ya jadi dari kitanya sendiri Yes. kayak gitu ya. Kayak misalkan sulit, ya sulit, benar-benar sulit gitu Pak ya. Iya, gitu. Nah, semua itu dari pikiran mungkin. Dan memang itu ada satu pendidikan ya yang memang harus dilatih, dan memang butuh lingkungan yang memang kita harus butuh lingkungan yang mengoptimalkan potensi kita. Dan banyak diantara teman-teman, tadi kan Mas Apit nanya, Iya. Mas Apit adalah salah satu mitra Iya. di bidang usaha network ya. Hanya saja kembali lagi, karena orang kalau mau maju ya harus memilih lingkungan dia di mana berada. Kalau dia mau majunya di bidang apa, ya dia harus berguru dengan orang yang tepat di lingkungan yang tepat. Iya, iya. Itu sih sebenarnya. Oh, gitu. Iya banyak nih Pak Mamun, anak-anak muda kan. Mungkin maksudnya bukan di bisnis network marketing ini aja ya Pak Mamun. Betul. Bisa ada di bisnis yang lain. Nah kadang dia udah maju nih, awal-awal semangat, wah semua tiba-tiba udah stuck tengah jalan, dia udah. Gitu. Nah itu gimana kita cara mengatasinya biar nggak ada stuck berhenti, jadi tetap konsisten apa ya kelanjutan gitu maksudnya Pak Mamun. Kalau menyikapi hal itu, saya meyakini tentang hukum ya. Hukum di dunia ini pasti ada gagal, pasti ada juga yang sukses. Ya. Kalau bahasa kami yang sering kita sharingkan dengan tim-tim saya di bidang usaha, hidup itu pilihan. Gitu. Kalau saya mengharapkan satu perubahan di dalam hidup saya, tuntutannya bukan pada orang lain, tapi tuntutannya pada diri kita sendiri, gitu loh Mas Apit. Sehingga pada saat saya mengharapkan untuk kepada orang lain, ya saya tahu batasannya, mana yang harus saya harapkan, mana yang harus saya terima. Sehingga kami dalam menjalankannya tidak ada beban. Apalagi di era zaman digital nih, semuanya serba sudah digenggam gitu. Nah, alhamdulillah di bidang network yang kami bangun pun sekarang kita juga upgrade ya. Kita juga mau berbenah, dan alhamdulillah sistem saat ini kita sudah punya support system yang memang sangat luar biasa ya di era saat ini. Dengan kondisi pandemik yang luar biasa hampir setahun lebih, ekonomi secara menyeluruh terdampak semua. Aspek-aspek apapun terdampak. Tapi alhamdulillah selama 1 tahun berjalan, dengan adanya COVID, ada hikmah besar yang bisa kita ambil. Tentu, Pak, terutama cara menyikapi di bisnis yang sedang kami jalankan. Semuanya kita lewat digital. Kita suka podcast. Nah, biasanya orang podcast ini di khususnya anak-anak muda saat ini kan, eranya sudah era milenial kan, era digital. Saya yakinlah kalau para pemuda-pemuda yang lagi pengen tahu sesuatu di bidang dunia usaha, saya yakin ini momen yang tepat untuk bagaimana memaksimalkan tentang digitalisasi gitu. Karena perusahaan kami pun upgrade dan punya pendidikan yang berbasis digital. Pendidikan itu berjenjang atau ada tahapan sampai akhir atau cukup sekali atau gimana tuh Bang? Ya jelas, kalau bicara pendidikan, kalau ibaratkan kita ilustrasikan sekolah, pasti kan ada jenjang gitu. Nah di situ juga ada jenjang-jenjang yang bisa kita masukkan, yang bisa kita pelajari, mulai dari basic, mulai dari bagaimana membangun pengetahuan kita terhadap produk, knowledge, sistemnya, kinerjanya, termasuk bagaimana kita membuat promosi lewat digital. Termasuk diajarkan tentang public speaking ya, gitu. Public speaking pun kita dapatkan bagi orang-orang yang mengikuti step by stepnya, gitu Pak. Gitu. Mbak, seperti Afif ini kayak habis kuliah lagi gitu Bang. Iya. Memang harus kuliah terus. Iya.
Mungkin nanti bisa kita tambah lagi gitu Pak Mamun kuliahnya bersama kawan-kawan rame-rame atau gimana gitu ya. Itu pilihan yang bijaksana. Tapi tadi kata Pak Mamun melalui apa kayak misal Zoom gitu bisa Pak ya? Bisa. Zoom biasanya sering Milagros tuh di mana tuh Pak? Kalau Kebetulan kita ada media yang kita gunakan biasanya lewat Zoom meeting. Kadang kita juga live lewat Facebook ya. Dan kita juga kadang lewat sejenis aplikasi yang lain yang memang banyak saat ini kan. Tergantung kebutuhan saja. Iya. Artinya ada jadwal momen-momen yang kita buat baik setiap minggu, setiap bulan itu ada. Nah, itu berlaku buat kita-kita yang memang mau bertumbuh, iya, benar. mau belajar. Tapi lagi-lagi guru saya selalu katakan pada saya, tugas kita bukan untuk merubah orang lain. Yep. Tugas kita ingin Inspirasi. berupaya menginspirasi orang lain. Kenapa? Kalau tugas kita ingin mengubah, sulit sekali. Iya, benar. Gitu. Tapi kalau tugas kita menginspirasi, mau berbuat, insya Allah gitu loh. Ini yang saya bilang, yang kita ceritakan ini bukan fokus pada bisnis saja, di bidang kemasyarakatan, di bidang organisasi, di bidang bisnis. Saya yakin lah itu pun diterapkan hal itu gitu. Nah, dulu Afid juga pernah kan Pak ya? Waktu zaman-zaman tahun berapa sih? Sempat aktif banget itu. Oh ya, itu tepatnya kalau tidak salah itu 3 tahun ke belakang, berarti di tahun 2018. Sebelum ada pandemi itu kan Pak ya? 2018. Nah, ya di situ Afid mulai aktif banget kan Pak ya? Nah, setelah itu nggak tahu kenapa entah ada apa yang merasuki Afid gitu ya Pak ya? Tiba-tiba down. Setelah itu, nah ketika Afid down itu, nah di situ Afid tetap lirik-lirik loh Pak Mamun. Oh iya. Liriknya tuh gimana sih? Jadi kadang lihat update Pak Mamun, Pak Didi dan Pak Dery, Pak Sate semua, kadang Afid wah masih lanjut. Nah, walaupun diam-diam gitu kan. Kadang Afid sempat pernah kembali lagi ke waktu di Serang tuh. Kembali lagi nanti tuh mulai mundur lagi karena apa ya? Gimana sih cara melangkahnya gitu tuh. Sedangkan Afid ini dulu punya partner ya dia juga udah mulai gini. Nah, jadi wah, harus nggak sih kita bergerak tuh harus punya partner atau kita gerak sendiri aja gitu? Oke. Kalau boleh ini sharing ya. Iya, sharing aja. Kalau sudut pandang saya, biasanya sih anak muda kan di usia-usia yang lagi mau melakukan satu kegiatan bidang usaha, pertama keinginan tahuannya biasanya tinggi, tetapi tidak diikuti dengan kesiapan yang betul-betul siap. Karena kalau bicara basic, salah satu membangun sebuah usaha, ya kita harus kenali dulu apa sih dream kita, kenali betul-betul impian kita itu apa. Nah, kalau impian kita sudah menemukan di dalam diri kita dan itu menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa ditoleransi oleh siapapun, saya yakinlah walaupun kita memulai sendiri, kita bisa bergerak. Karena apa? Karena saya belajar dari apa yang saya lakukan, yang saya alami dalam membangun sebuah usaha. Kunci salah satunya adalah konsisten, gitu. Karena saya sadar tentang nilai konsisten itu mudah dikatakan, tapi sedikit orang yang mau melakukan prosesnya. Sehingga kembali lagi kelemahannya adalah ketidakjelasan tentang impiannya. Itu faktor yang membuat dia pada saat melakukan sesuatu, setelah dilakukan step by step, tetapi karena kejelasan impiannya belum menjadi satu kebutuhan yang besar, akhirnya dengan sendirinya dia secara state emotionnya, secara psikologisnya akan sedikit labil, sehingga mudah sekali ada penawaran yang mungkin menurut dia seakan-akan itu passion dia, padahal belum tentu gitu. Nah, lagi-lagi yang perlu digarisbawahi adalah tingkat konsistensi. Karena tahap untuk konsistensi tidak terlepas dari di mana dia berada, yaitu lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi psikologis kita, semangat kita dalam melakukan apa yang menjadi
tujuannya, yaitu anggaplah dia pengen sukses. Contoh dia pengen sukses, tapi dia sendiri dikelilingi lingkungan orang-orang yang ya anggaplah kurang tepat. Iya. Pada akhirnya semangat itu akan turun. Kenapa? Manusiawi. Iya. Ada saatnya state-nya naik, Iya. ada saatnya turun, ada saatnya stabil. Nah, ini yang kadang kita butuh lingkungan dengan orang yang tepat. Nah, ketika kita udah turun nih Pak nih, buat bagi mitra-mitra nih, kira-kira nih yang udah turun nih, awalnya naik banget, tiba-tiba turun, nggak ada kabar, nggak ada apa. Nah, kan otomatis dia pasti ngelirik-lirik gitu kan Pak, kayak Hafid juga. Nah, tapi dia malu, mau takut saya diledek atau gimana, takut saya dicemooh-cemooh gitu. Kira-kira Pak Mamun bakal seperti itu nggak? Ngeledek kita gitu atau gimana yang mau bangkit lagi gitu? Dan itu terjadi bukan hanya di beberapa mitra kita ya. Di komunitas saya itu banyak. Ada beberapa yang karena manusia itu akan terbentuk karena habitnya, gitu loh. Habit karena kebiasaan. Kalau awalnya dia aktif, state-nya naik, jadi turun, mungkin low ke bawah, tapi karena dia ikuti cara kebiasaannya begitu, secara mentality otomatis turun. Nah, kalau mentalnya turun, maka cara komunikasi, cara membangun hubungan saja kesannya dia kayak minder gitu loh. Ya, nah itu. Ini kan penyakit sebenarnya, penyakit psikologi ya. Karena saya pernah di pendidikan public speaking gitu. Faktor terbesar orang menjadi gagal karena dia state emosionalnya nggak stabil. Selain itu yang pernah saya dengar di pendidikan. Yang kedua adalah pada saat dia ingin mencapai tujuan sukses gitu, dia harus tahu 90% kesuksesan bagi kami, maaf Mas Hafid, bukan saya menggurui audiens di sini ya, tidak. Bagi kami 90% kesuksesan itu ditopang dari sikap. Sikap itu sangat mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil dan akan kita lakukan. Lagi-lagi kalau sikap nggak jauh dari lingkungan mental, sudut pandang, ya saling mengenal tuh lebih jauh gitu. Jangan tanggung informasinya gitu. Nah, sempat tapi juga minder banget nih. Minder tapi hati tuh udahlah, nggak apa-apa, jangan malu, nggak apa-apa gitu kata Pak Mamun. Kadang ke Pak Didi, pernah chat ke Pak Didi, Pak pengen ke Pak Mamun tapi malu, gimana ya rasanya. Pasti bukan Hafid aja, pasti semua teman-teman juga, termasuk rekan-rekan yang lain gitu. Iya, setuju. Karena memang ada salah satu di luar itu juga tim-tim saya pernah mengatakan hal seperti itu. Padahal dari pihak kita, pihak kami, anggaplah yang lagi betul-betul anggaplah state-nya lagi naik gitu loh. Alhamdulillah kita nggak ada punya pikiran bahwa yang tidak aktif itu adalah musuh kita, atau mungkin dia tidak berpihak dengan kita. Enggak, kita biasa aja. Kalau memang dia ada keinginan kembali untuk mempelajari, untuk belajar, justru itu saya salut, sangat support sekali dengan orang-orang kayak gitu. Kenapa? Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, Mas Hafid. State emosional itu pasti naik turun. Tapi lagi-lagi faktor terbesarnya adalah karena dia memilih di lingkungan yang kurang tepat saja. Gitu. Apa yang melatar belakang itu semua pasti punya alasan. Dan setiap alasan tidak ada yang salah. Pasti alasan yang dibuat adalah untuk membela dirinya, seakan-akan itulah pembenaran. Nah, kembali lagi ke mindset nggak? Iya. Nah itu saja sih. Udah lama banget nih jarang ngobrol sama Pak Makmun ya kan. Iya. Terus sekarang kelihatannya Pak Makmun sepertinya lebih glowing dari Hafid nih. Kenapa nih? Oh iya. Padahal usianya jauh ya? Jauh. Iya. Berapa usianya Mas Hafid? 25 lah. 25. Wow, masih muda banget. Ya. Kira-kira apa sih hasilnya? Kita boleh pengen tahu nggak sih apa produknya? Boleh dilihatkan di sini atau gimana? Ada nggak Pak? Oh iya. Kebetulan kalau bicara rahasia nggak ada rahasia kita. Yang jelas ada dua unsur yang mempengaruhi orang kelihatannya muda atau tua. Salah satunya dari pikiran. Ya.
kalau kalau orang itu tugas dalam hidupnya memahami bahwa hidup, saya tanya dulu Mas Habib nih, Iya, boleh. kira-kira kita hidup ini ada tugas nggak yang diberikan oleh Allah? Banyak kayaknya. Hah? Banyak, saking banyak jadi bingung kan? Iya. Nah, lebih baik salah satu saja. Tugas dalam hidup kita ini apa? Kita harus cari atau gimana? Hmm? Soalnya tugasnya banyak nih kadang. Iya, iya. Menurut- Kalau boleh saya sedikit sharing, Iya, boleh. ada 4 fase yang harus kita lalui. Pertama, mohon maaf, hidup, yakini bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, Ya. proses. Berarti kalau proses berarti ada tindakan, betul nggak? Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perjalanan pasti ada masalah nggak? Oh, pasti itu. Ya, berarti hidup tidak terlepas dari Masalah. masalah, gitu. Dan step berikutnya, pada saat kita menghadapi masalah, disitulah ada ujian tentang kesabaran, ujian tentang psikologis, banyak hal yang akan mempengaruhinya. Maka kita harus Sabar. bersabar. Jadi hidup tuh berproses, ya kan? Iya. Yang kedua, pasti ada Pasti ada masalah. masalah. Dan yang ketiga, mesti kita bersabar. Iya. Gitu. Dan yang terakhir, banyak orang hidup kurang mensyukuri atau menikmati, sehingga ada pengaruh dalam psikologis pikirannya. Kalau orang itu tidak bisa menikmati, pasti kelihatan roman wajahnya, kulitnya, kerutannya. Akhirnya itulah yang akan mempengaruhi Iya. tentang fisik, Fisik. karena fisik akan bagaimana yang ada di dalam. Nah, itu sih aspek yang pertama dari dalam. Nah, ini belum bicara yang dari luar. Kan pertanyaannya ada 2 aspek saya bilang. Pertanyaannya resep apa? Dari dalamnya tadi. Iya itu. Dari luarnya, Apa tuh? alhamdulillah. Dari luarnya saya kebetulan saya selalu konsumsi air alkali. Kenapa air alkali ini saya konsumsi? Karena memang ini sangat bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Ya nggak mungkin produk dibuat tanpa ada manfaat. Pasti. Dan alhamdulillah saya memulai meminum mengkonsumsi air ini karena bukan kata hebat, kata bagus, kata orang. Kebetulan saya punya histori, istri saya sakit lambung kronis ya, asam lambung, dan sudah cukup kronis gitu loh. Alhamdulillah biasa kita check up ke dokter, periksa dan sebagainya, ternyata ya tak kunjung sembuh. Tetapi pada saat itu ada seorang teman yang mengenalkan dan saya langsung coba. Karena cita-cita orang sakit cuma ada satu, Iya, Mas Afri, sembuh. ingin sembuh. Kalau cita-cita orang sakit pengen dapat anggaplah BMI double ini Iya. dan sebagainya, itu menurut saya konyol. Jadi dari situlah saya berangkat, saya tidak banyak tanya, saya konsumsilah yang namanya Milagros. Oke. Mohon izin sebentar ya. Iya. Ini Wah. salah satu produk yang membuat imun tubuh kita stabil. Ini konsumsi dari luar masuk ke dalam tubuh. Tapi ini udah rame di apotek-apotek juga udah ada kayaknya, Pak ya? Ya. Harusnya kita bersyukur bahwa produk kita diterima. Iya. Gitu loh. Segmen pasar kita sudah luas. Itu Mas Hafid. Ini salah satunya Mas Hafid. Dari Milagros. Kita konsumsi, ternyata di dalam air ini banyak manfaatnya. Apa Dan itu? salah satunya untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Yang berikutnya juga bisa sel-sel tubuh kita dibenahi, Regenerasi gitu, Pak? meregenerasi sel. Yang ketiga adalah antioksidan yang bisa, mohon maaf, membersihkan racun. Karena kita tidak tahu apa yang kita makan setiap hari. Iya. Penyakit unsurnya cuma 2, karena pikiran. Yang kedua, apa yang Anda makan atau minum. Waduh. Gitu. Apalagi zaman sekarang kan Minyak-minyak itu ya? ya ada kolesterol Waduh. dan sebagainya, pemanis, penyedap. Apakah kita tahu kalau selama kita konsumsi mengendap dalam tubuh itu tetap bermanfaat endapannya? Nah, untuk itu kita butuh untuk mendetoknya, membuangnya. Saya ilustrasikan begini, Mas Apit, kalau kita punya kendaraan, rutin nggak kita servis?
Kalau yang bagi punya uang rutin. Ya, yang nggak punya uang aja kita paksakan rutin loh, Iya. Pak. Kita upayakan. Bahaya soalnya kalau nggak di- pasti rusak kan? Iya. Kebayang nggak kalau tubuh kita pengen tetap stabil, sehat, tapi jarang servis? Karena banyak orang cara servis manusia apa? Mm-mm. Nah, kebetulan resep saya adalah ini. Oh, Gitu. cuman itu Pak ya air. Iya, simpel saja. Makan tetap apa? Nasi atau gitu? Ya, kalau makan jelas biasalah makan. Tetap seperti biasa aja, Pak, ya? Itu salah satu yang membuat alhamdulillah saya tetap terjaga kesehatannya. Alhamdulillah. Dan kebetulan untuk menyangkut kulit nih, Mm-mm. ini kan diminum di dalam nih. Iya, di dalam. Stamina dan sebagainya, imun. Nah, kalau yang dari luarnya katanya Mas Habib nanya, Iya, tadi kok tuh. usia saya berapa Nah. kira-kira? Hmm. Itu produk ini juga apa sama? Ya, masih ada kaitannya dengan ini. Basicnya Ah. sama. Kebetulan kita sudah mohon izin, Iya. mohon izin. Wah, ini guys. Ini saya sudah pakai habis 1 botol. Ini produk baru, Pak. Iya, baru launching tepatnya 1 Mei kemarin. Hadiahnya HP atau apa ini Pak dalam Pak? Bukan HP, Kok kayak kebetulan HP ya? ini luar biasa. Produk Kemasan kita nih, ini keren banget, luar biasa ya. Kemasannya. Dari kemasannya udah elegan ya. Iya. Gitu. Kok kayak ini sih Pak, box Ya. HP tinggal dikasih casan. Iya, karena memang pesanan perusahaan pertama aja 20.000 piece. Itu ludes, Pak. Alhamdulillah sudah Waduh. selesai. Makanya untuk membuat teknologi box seperti ini mohon maaf perusahaan sampai bingung. Kenapa? Karena tingkat kesulitannya. Iya juga sih Nah, dilihat-lihat, Pak. Ini keren banget. Pakai teknologi, bikin box aja pakai teknologi ya. Gimana di dalam produknya ya? Gitu. Oke. Kita switch ke sini dulu ya, Iya, Mas Habib. Nah, ini menurut saya di era saat ini, kenapa saya gunakan ini? Karena yang pertama ini organik, natural, tanpa ada bahan-bahan Kimia gitu. kimia. Kok bisa, Pak? Ini yang membuat saya seperti ini. Oh, percis. Ini juga organik banget ya. Mm-mm. Karena di zaman sekarang kita harus tahu apa yang kita makan, harus sadar bahwa kalau umurnya mau panjang ya kita harus selektif dalam Iya. mengkonsumsi. Nah, inilah salah satu, ini dari dalam saya konsumsi Waduh. ya untuk mendetok hal-hal yang endapan, kolesterol dan sebagainya. Kalau ini dari luarnya. Dan yang uniknya cara pemakaiannya simpel. Gimana tuh? Kalau orang pengen mendapatkan 6 manfaat, Mm-mm. kan biasanya beli krim, Beli ya vitamin dan lain sebagainya. skincare segala macam. Ya, justru ini dalam satu kemasan, dalam satu produk, manfaatnya 6 item. Wow. Gitu. Salah satunya ada vitamin, melenturkan kulit, meremajakan kulit, melembabkan kulit. Termasuk kalau orang yang suka pikirannya macam-macam, Mm-mm. ini justru bisa Relax kali, Pak, ya? merelaksasikan syaraf. Wah. Termasuk kita juga bisa, mohon maaf, menjaga dari radikal bebas polusi gitu loh. Tadi sinar matahari juga Pak katanya? Sama ultraviolet juga kita cukup hanya, boleh saya praktekkan? Boleh, Pak. Iya. Ya. Pertama ya kita harus kocok dulu Dikocok ya. dulu. Tapi jangan kuat-kuat. Kenapa tuh meledak? Maksudnya bukan meledak. Kebetulan supaya larutan yang mengendap itu bisa bercampur Oh, iya. rata supaya maksimal gitu. Nah, seperti ini. Gitu. Cukup 3 Itu kali. nggak perih ke mata, Pak? Kalau secara ininya perih, Perih. tapi sebenarnya tidak sampai mengganggu banget lah. Tapi kalau yang nggak biasa, ada masalah matanya sedikit, ada trouble, biasanya perihnya sakit gitu. Artinya diusahakan, karena ini Jangan terkena mata. jangan terkena mata, kita tutup gitu loh. Kenapa? Peruntukannya buat kulit, bukan buat mata ya gitu. Pak Mamun pakainya setiap pagi aja atau mau tidur aja? Kebetulan saya untuk menggunakan produk kita namanya Mira. Mira ini cukup setiap sholat gitu. Kalau mau rutin ya, setiap sholat. Berarti sholat kita dalam sehari berapa? 3. 3 kalau makan kayaknya ya. Kurang lebih 5 5 kali. kali. Tetapi kalau saya selama saya pakai ini cukup, yang saya buktikan cukup 3 kali dalam sehari. Pertama ya, kadang pagi udah mandi itu bersih, kita semprot. Iya. Nanti sore hari kita setelah mandi juga kita semprot.
selanjutnya setelah mau tidur, mohon maaf, sebelum tidur kita bersih muka, habis sholat ya kita semprot lagi, dan alhamdulillah bebas dari jerawat. Iya benar. Ya gitu. Tapi harga terjangkau nggak Pak? Untuk harga, kalau bicara harga, ini ada segmen pasar yang berbeda-beda Mas Sapit. Pertama, mahal itu relatif. Iya. Mahal bagi orang yang nggak punya uang, ya. Tapi murah bagi kalangan tertentu yang memang membutuhkan skincare, kesehatan. Menurut saya makanya relatif. Iya. Gitu. Kalau bagi kita yang di tengah, kalangan di tengah, menurut saya ini bisa terjangkau. Karena ada kelebihan 6 manfaat, Mas Sapit. 6 manfaat dalam satu produk. Sedangkan kalau kita beli di konvensional, untuk mendapatkan 6 manfaat itu biasanya dilabeli ada beberapa produk ya. Ada pelapis, ada pembersihnya dulu, sampai ada krimnya. Toner ya. pun ada. Biasanya kan seperti itu. Iya. Nah ini cukup ini aja. Cuma satu simpel ya. Iya. Jadi nggak perlu wah dia poles-poles gitu kan. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Iya. Cepat, efektif, higienis. Itu senang banget tuh bagi para suami. Pak Mamun, udah pakai ini aja kamu gitu, jangan lama-lama. Padahal di luar sana ada yang sekali beli itu di angka 2,5 juta sampai 1,5 juta Itu? dalam satu paket kecantikan. Oh, satu paket. Untuk khusus perawatan wajah. Tapi dengan ini pengen tahu harganya berapa? Berapa tuh kira-kira Ya, Pak? makanya saya bilang relatif kalau harga. Ini harganya untuk kalangan umum kisaran 450. Tapi dapat 2 bot. Oh, Dua saya kira botol. cuma satu. Iya, seperti ini. Kayak gini. Karena saya habis satu, ya ini satu laginya. Yang satunya udah dipakai. Gitu. Iya, Mas iya. Sapit. Monggo. Nah, tuh bagi kalian yang mungkin memiliki jerawat ya Pak ya, pori-pori lebar atau gimana, saranin itu kali Pak ya. Apa namanya Pak? Namanya Mira. 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 Tuh bagi luar dan bagi dalam silahkan lah kalian minum Milagros. Ya. Karena bisa mendetoks Pak ya. Bukan promosi ya? Bukan promosi, iya enggak. Maksudnya kan menyarankan Pak ya. Iya, iya, iya. Jadi silahkan kalian jika berminat silahkan. Itu kan hak kalian masing-masing gitu Pak ya. Betul. Jadi berbagi pengalaman dari Pak Makmun. Karena pengalaman Pak Makmun udah luar dalam maksudnya. Iya, 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 iya. Udah ada semua. Ya udah Pak Makmun, makasih banyak udah mau diajak bincang-bincang nih. Baik. Maaf mengganggu waktunya, mungkin aktivitas Pak Makmun sedang sibuk atau bagaimana. Mohon maaf. Sekali lagi makasih banyak atas bincang-bincangnya. Kita Sama-sama. banyak belajar banget ya Pak Makmun, termasuk saya sendiri. Apalagi saya. Pak Makmun juga dari Dapat sesuatu saya dari setiap pertanyaan seseorang tuh pasti dapat sesuatu saya. berarti nggak sia-sia Pak ya kesini. Sama-sama. Sama-sama belajar. Mas. Iya. Ayo makasih banyak nih Pak Makmun sekali lagi. Mungkin Hafid tidak bisa ngasih apa-apa nih Pak. Cuman hanya ingin bersilaturahmi sama Pak Makmun, jadi biar tidak ada jarak antara kita gitu Pak Makmun. Sip. Walaupun Hafid kesini mungkin Hafid yang khawatir kesini. Hafid gimana? Udah punya mitra belum? Takutnya ditanya gitu kan. Iya, iya. Mindset lagi. Mindset tuh iya kan. Iya. Waduh, nanti ditanya Pak Makmun nih. Pak Hafid gimana sering? Tapi alhamdulillah Hafid walaupun jarang banget ibaratkan cari mitra Pak ya atau gimana. Tapi konsumsi tetap rutin, Pak. Oh, masih konsumsi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari semenjak istri hamil dia konsumsi Oh gitu ya? Gimana? Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Amin. Ya mungkin berkat Allah juga pelantarannya air Milagros gitu, Pak. Amin. Ya tetap rutin minum itu gitu, Pak. Cuman yang belum saya coba ini Neng Mira ini, Pak. Oh iya, untuk skincare ya. Ya mungkin nanti Iya, iya. selanjutnya saya bakal cobain ke istri nih. Boleh sedikit saya berpesan Boleh, kok. di akhir acara. Boleh saya Boleh, sedikit boleh. sharing. Mohon maaf sebelumnya, kami di sini bukan semata-mata mau promosi. Hanya saja sedikit kalau kita bahas tentang pembahasan di awal, manusia diciptakan pasti ada tugas, Ya. ya kan? Nah, tugasnya hidup hanya sekali. Minimal kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Sebelum bermanfaat untuk orang lain, bermanfaatlah buat keluarga kita, Iya. buat diri kita gitu loh. Nah, terlepas menyangkut produk ini sebagian alat saja. Yang jelas orang pasti membutuhkan kesehatan. Nah, karena tugas kami merasakan ada manfaat, itulah membuat kita terpanggil untuk berbagi, untuk bercerita. Siapa tahu doa-doa mereka dalam kondisi yang sakit, pengen cari solusi, Yap. pengen mendapatkan kesembuhan, tapi karena kurangnya informasi, dengan mungkin
cerita hari ini menjadi inspirasi buat Amin, teman-teman, menjadi manfaat buat kita semua. Amin. Karena tugas kita hanya ingin berbagi. Iya, benar. Lepas dari itu bukan ranah tanggung jawab kami. Iya. Itu saja dari saya. Bila ada bahasa atau kalimat Iya, yang iya. kurang berkenan, Sama sih, Pak. saya terlepas dari manusia pasti ada kelemahan. Ya. Jadi mohon izin, mohon dimaafkan. Oke, Mas dimaafkan. Afif. Oke, guys, jika kalian suka video ini silahkan kalian like, comment, and subscribe. Jika kalian tidak suka video ini silahkan. Mau kalian delete, mau kalian apa silahkan. Itu hak kalian. Ya, kita hanya berbagi, ya manfaat segalanya lah, dan berbagi dari pengalaman Pak Makmun dan pengalaman saya juga. Ada nggak Pak pengalaman? Banyak. Oke, sampai jumpa guys di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.